Walaupun tahun politik masih 2 tahun lagi, yaitu di tahun 2024, tapi sepertinya sejumlah pimpinan partai mulai melakukan konsolidasi begitu ya. Dan hari ini terkait dengan ini kita akan berbincang bersama dengan Pak Surokim Abdussalam. Beliau adalah komunikasi politik Universitas Trunojoyo Bangkalan. Baik, selamat siang Pak Surokim. Selamat siang Mbak Olia. Apa kabar Bapak? Pemirsa semuanya, alhamdulillah baik, sehat. Baik, lama tidak berjumpa dengan Pak Surokim. Kita mengetahui Pak, hari ini beberapa hari kemarin Prabowo dan juga Ketua Umum Nasdem bertemu bersama, walaupun agendanya hanya silaturahmi saja dan juga makan siang. Tapi kita melihat ini tidak hanya dilakukan oleh Nasdem dan juga Gerindra, tapi sejumlah partai lain sepertinya juga sudah mulai melakukan konsolidasi. Apakah sekarang ini bisa untuk dimulai melakukan safari politik ke berbagai tempat? Silakan. Ya, penjajakan, menyamakan frekuensi itu penting ya dalam rangka untuk membangun koalisi. Nah, tidak mungkin ya membangun koalisi tanpa komunikasi. Dan silaturahim seperti ini adalah bagian dari cara untuk mencairkan komunikasi tadi itu. Bahwa kemudian nanti di koalisi apakah bersama ataukah kemudian mengambil jalan lain itu biasa saja. Dan menurut saya memang penting membangun komunikasi guna mencairkan komunikasi seperti ini, karena koalisi itu kan biasanya tercipta karena ada trust ya, ada komunikasi yang cair, ada kepercayaan satu sama lain. Saya kira panggung belakang para politisi itu sebenarnya ya ingin menyamakan frekuensi, ingin saling menjajaki peluang-peluang itu. Sehingga nanti pada saat proses kandidasi di koalisi atau partai politik, dan nanti atau Agustus 2023 sudah bisa dikerucutkan apakah kemudian membangun koalisi ataukah mengambil jalan lain. Dan karena ini masih ada waktu setahun, saya kira upaya-upaya untuk menjajaki peluang kerjasama silaturahim politik menurut saya penting. Oke. Tahun politik ini kan masih 2 tahun lagi Pak, di tahun 2024 ya. Artinya ketika Prabowo melakukan langkah pertemuan begitu, apalagi dengan Ketua Umum Nasdem yang kita tahu juga ada hubungan baik antara Gerindra dan juga Nasdem. Apakah ini waktu yang tepat? Ya, sebenarnya kalau 2 tahun itu kan pemilunya ya di Februari 2024. Tapi kan pendaftaran itu nanti tahapannya 2023, bulan Agustus sudah dimulai. Ya, sekarang ini kalau sudah bulan Juni, praktis kan sebenarnya hanya 1 tahun ke depan. Dan bagi persiapan untuk Pilpres 1 tahun itu waktu yang tidak terlalu lama, waktu yang pendek. Kalau tidak segera dimulai membangun komunikasi, nanti akan ketinggalan kereta. Dan siapa saja partai politik yang berinisiatif untuk berkomunikasi, menjajaki peluang-peluang itu, tentu dia akan punya banyak opsi ya, untuk melihat konstelasi dari Pilpres 2024 nanti. Jadi tidak, menurut saya justru waktu-waktu ini waktu yang tepat ya, karena partai politik ini kan yang punya modal untuk Pilpres kan cukup banyak. Bahkan sudah sering saya katakan di berbagai media, pentingnya untuk membangun komunikasi itu karena nanti dalam rangka untuk memenuhi presidensial threshold yang 20% itu, kadang-kadang kursi kecil bisa sangat bermakna karena untuk melengkapi ya kursi-kursi yang lain gitu. Sehingga kalau itu tidak dilakukan komunikasi politik sejak awal, tidak dilakukan penjajakan, nah nanti akan bisa buntu jalannya gitu. Baik, Pak Surokim, melihat peta politik antara Gerindra dan juga Nasdem, apakah ada kemungkinan muncul koalisi baru begitu di antara keduanya? Ya, saya katakan semua serba mungkin, kan hari-hari ini masih preliminary, masih penjajakan semuanya, dan kepastiannya nanti ya di Agustus 2023. Sekarang ini kan saya bilang hanya dalam rangka membuka komunikasi politik ya, mencairkan kebekuan-kebekuan barangkali selama ini mungkin frekuensinya belum sama. Dan silaturahim politik begini ini kan bagian dari cara untuk mencairkan komunikasi itu. Jadi saya pikir ya seharusnya partai politik lebih responsif begitu, sehingga kemudian
memiliki ya opsi-opsi yang lebih banyak untuk membangun koalisi di 2023. Baik Pak Surokim, kalau Anda melihat sendiri Pak, di tahun 2019 tentu ada koalisi sendiri. Di tahun 2024 ini apakah ada koalisi-koalisi baru yang tercipta yang berbeda begitu di tahun 2019 dengan pemetaan politik dari pengamatan Anda? Ya mungkin saja ya, karena kan kita kena pintu masuknya itu kan 20%. Nah, artinya kalau kemudian partai politik seperti KIP misalnya, walaupun dia baru 3 partai politik, tapi kan sebenarnya sudah cukup. Lalu kemudian PDIP barangkali bisa bahkan hanya dengan tambahan partai kecil sudah bisa memenuhi persyaratan. Belum lagi yang menentukan sikap ya seperti Gerindra, Nasdem, PKB ya. Makanya kemudian orang masih bisa melihat terbentuknya poros-poros itu masih cair, masih dinamis gitu. Bisa 3, bisa 2 dan mungkin juga bisa lebih dari itu. Ya, saya kira ini juga bagian dari cara untuk tadi itu ya, menjalin kerjasama, membangun komunikasi untuk persiapan 2023 dalam rangka untuk memenuhi persyaratan 20% tadi. Jadi sangat dinamis, semuanya masih serba mungkin Mbak. Baik, Pak Surokim terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Surokim. Baru saja kita berbincang dengan Pak Surokim. Beliau adalah komunikasi politik Universitas Trunojoyo Bangkalan, merespon terkait dengan pertemuan yang dilakukan antara Nasdem dan juga Gerindra. Walaupun pertemuan ini berlatar makan siang saja dan juga silaturahmi, tentu diharapkan ada konsolidasi politik juga yang tercipta di dalamnya.